Oke, nomor 1 ya. 13 dikurang 3 dikali 8 dibagi akar P sama dengan 1 nilai P-nya. Nomor 1 13 dikurang 3 dikali 8 dibagi akar P, P pangkat setengah akar P ya, atau P pangkat setengah supaya 1. Oke, ini berarti kita nggak boleh kurangkan dulu ya, harus kali dulu 24, lalu kita bagi akar P, terus 13-nya ke kanan ya. Berarti kalau gitu jadinya minus 24 dibagi akar P sama dengan 1 kurang 13 minus 12 ya. Terus kita pindah-pindah ruas, berarti akar P sama dengan 2 ya kan. Akar P sama dengan 2 berarti P sama dengan 4 ya. Oke, nomor 2 diberikan A per B sama dengan 14/9, C per D sama dengan 3/4, berapakah? 6 AC min BD dan seterusnya ya. Nomor 2. Nah, di sini berarti kita bisa langsung substitusi ya. A-nya 14, berarti kita bisa langsung substitusi A, B, C, D-nya dengan 14/9/34 ya. 14/9/34 ya, berarti 6 ACBD, 6 AC min BD per BD min AC ya, BD min AC itu sama dengan, nah, langsung kita ganti. Nah, hati-hati ya, ini nggak boleh dicoret ini ya, BD sama BD ini misalkan ya, karena itu bisa dicoret kalau seandainya ini kali nih. Kalau ini kali ya, BD-nya bisa kita coret, AC-nya juga bisa ya. Nah, oke, kita masukkan 6 kali 14, 6 kali 14 dikali 3 dikurang 9 dikali 4 dibagi dengan B kali D, 9 kali 4 dikurang 9 dikali 4 dikurang A kali C, 14 kali 3. Nah, supaya perkaliannya lebih kecil, kita sederhanakan dulu ya, yaitu kita lihat ini bisa kita bagi 3 atas bawah nih, bagi 3 bagi 3. Oke, kalau kita bagi 3 bagian atas, berarti di bagian sini harus dibagi 3 salah satu masing-masing ya. Jadi keempat bagian ini dibagi 3, ini kita bagi 3-nya ke sini, ini jadi masih ada 3, ini 1, ini masih ada 3 ya, sehingga jadinya 6 kali 14 60 24 berarti 84, terus dikurang 12, lalu 12 dikurang 14 minus 2 gitu ya, minus 2. Kita kurangkan 72 dibagi minus 2. Nah, berapa? 72 dibagi minus 2. Oke, nomor 3. Ya, di nomor 3 jika jumlah 9 bilangan genap berurutan sebesar 270, jumlah 2 bilangan terbesar yang mungkin adalah. Nah, karena dia genap berurutan, itu berarti dia nanti membentuk barisan aritmatika ya. Jadi karena dia membentuk barisan aritmatika ya, karena dia akan bentuk barisan aritmatika,
maka nanti menghitung S9-nya bisa lebih mudah, yaitu 9 dikali suku tengah. Kalau 9 sukunya berarti suku tengahnya itu adalah suku kelima ya. Berarti kalau gitu yang mana tadi S9-nya 270 ya. Nah, dan ini nilainya 270. Sehingga berarti 9 dikali U5 sama dengan 270. Sehingga kita langsung dapat suku kelimanya ya, yaitu 30. Nah, terus ditanyakan dua bilangan terbesar, berarti setelah 30 ini kan karena dia genap berurutan, berarti berikutnya 32, 34, 36, 38. Nah, ini 6, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang ditanya, ini jumlahnya berapa gitu. Ya, jadi tinggal dijumlahkan saja. Terus kita sambung sama nomor 4-nya ya. Nomor 4. Jika jumlah 9 bilangan genap berurutan sebesar 270, rata-rata 9 bilangan tersebut. Oh. Nah, tadi kan dia aritmatika ya. Nah, kalau dia barisan aritmatika, maka kalau ditanya rata-ratanya ya, itu akan sama dengan suku tengahnya. Ya. Dan juga akan sama dengan mediannya. Ya, iya, suku tengah kan itu akan jadi median ya. Jadi nomor 4 ini langsung terjawab juga karena kita udah tahu tadi suku tengahnya itu kan U5 tadi ya, U5. Kalau dia N-nya 9, kalau dia N-nya 9, berarti suku tengahnya itu adalah suku kelima. Ya. Berarti jawaban nomor 4 itu adalah 30 ya. Terus nomor 5. Nomor 5, faktor persatuan terbesar dari dua bilangan terkecil yang tadi ya, yang tadi. Nomor 5 tinggal melanjut aja, berarti tadi kan kita dapat 30. Berarti kita tinggal mundur aja nih. Ini 28, terus 26, 24, 22, 20. Oke. Nah, tadi ini U5. 4, 3, 2, 1. 2, 1. Ah, yang ini. Oke. Nah, yaudah. Berarti kita cari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan terkecil. Nah, ini dua bilangan terkecilnya, faktor persekutuan terbesarnya. Jadi bilangan terbesar yang sama-sama bisa membagi ini. Berarti jawabannya adalah 2. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 6. Harga 3 pensil adalah 9.000. Harga 2 buku X rupiah. Wisnu membeli 6 buku dan 15 pensil. Jika ia membayar dengan 100.000, maka kembaliannya berapa? Oke. Kalau kita misalkanlah harga pensil itu X, harga pensil P aja ya, biar sekalian. Harga P pensil itu P, berarti buku B ya. Berarti kita bisa ya, nomor 6 ya, nomor 6. 3 pensil harganya 9.000, berarti artinya 1 pensil sama dengan 3.000. Terus 2 buku ya, 2 buku sama dengan X, berarti 1 buku sama dengan X per 2. Terus dia beli ya, dia belinya adalah 6 buku dan 15 pensil, berarti artinya dia harus keluar uang sebanyak 6P ditambah 15 6 buku, maaf, buku ya, berarti B kan. 6 buku tambah 15 pensil. Ini
kita hitung dulu ya, kita hitung 6 buku berarti kalau 3P 9.000 biar 6 buku kali 2 aja ya. Berarti 18.000 ditambah 15. Sorry, ini buku ya, ini buku ini. 6 buku berarti 3X ya. 3X. Tambah 15 pensil dari sini. Berarti biar jadi 15 penny kali 5. Berarti 45.000. Lalu dibayar pakai uang 100.000, maka kembaliannya adalah berarti ya kembaliannya berarti adalah 100.000 dikurang yang dibelinya ya. 3X ditambah 45.000. Berarti sama dengan 100.000 dikurang 3X dikurang 45.000. 100.000 sama 45.000 bisa kita kurangkan, berarti tinggallah kembaliannya 55.000 dikurang 3X. 55.000 dikurang 3X ya, nomor 6. Oke, nomor 7. Jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi, Y sama dengan 6 min X, terus X dikurang 2Y sama dengan 1 min P, serta X tambah P adalah bilangan bulat antara 1 dan 4, maka X tambah P. X tambah P nya harus bilangan bulat. Nomor berapa nih? Nomor 7 ya. Nah, ini kalau kita konsentrasi bacanya udah langsung terjawab ini ya. Jadi dia bilang X tambah P itu adalah bilangan bulat di antara 1 dan 4. Itu kan berarti pilihannya hanya 2 dan 3. Lalu di pilihan kalau kita lihat hanya tersedia yang 3. Berarti udah jelas lah jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut ke nomor 8. P, Q terletak pada garis Y sama dengan X min K dan titik 2P ini terletak di sini P per Q. Ya, ini berarti kita tinggal substitusi aja nih ya, titik P, Q ke Y sama dengan X min K tentunya ya, jangan salah mensubstitusi. P, K nya substitusi ke Y sama X min K, ke garis Y sama dengan X min K, karena titik ini terletaknya di sini ya. Jadi kita bisa tulis Q sama dengan P min K. Q sama dengan P min K. Sementara 2P 3Q nya itu terletak pada garis Y sama dengan 2X tambah 3K. Y sama dengan 2X tambah 3K. Berarti kita substitusi ini ke sini. 3Q sama dengan 2X berarti 4P tambah 3K. 4P tambah 3K. Nah, gini ya. Nah, ini kan variabelnya ada 3 nih. Nah, lalu apa yang kita lakukan karena ditanya P per Q ya, ditanyakan P per Q berapa. Berarti itu berarti kita idenya adalah kita eliminasi yang ini tapi yang bagian K-nya ya. Berarti biar hilang K-nya ini kita kali 3. Berarti nanti jadi 3Q sama dengan 3P min 3K. Biar hilang K-nya berarti ditambah ya. Jadi kalau ditambah berarti Q-nya jadi ada 6. Terus 7P. Udah ini ya. Nah, dari sini kalau kita mau bikin P per Q berarti jadi P per Q nya ke kanan, 7 nya ke kiri. Berarti P per Q sama dengan 6/7. Oke, kita lanjut ke nomor 9.
limit X menuju 0 dari, oke kita tulis saja ya, limit X menuju 0 dari 5 kurang 25 min X di akar dibagi X, hasilnya harus 1/P. Maka berapa P nya? Oke ya, ini kan jawaban limitnya ya. Nah kita selidiki dulu, dia didapatnya langsung atau setelah diproses ya. Ini kan berarti kita substitusi dulu, 5 kurang 25 kurang 0 0/0 ya. Nah berarti 1/P itu hasil dari proses. Kalau dia 0/0 kan berarti bisa kita cari jawabannya melalui turunannya, atas turun bawah turunin, atau difaktorkan. Yaudah kita turunkan aja ya, kita turunkan. Sehingga berarti kalau kita turunkan yang bawah dulu ya, turunkan terhadap X1, 5 itu jadi 0 minus 25 min X pangkat setengah, itu berarti pangkatnya dulu ke depan jadi setengah, terus si 25 min X nya berarti jadi pangkat setengah dikurang 1 minus setengah, terus jangan lupa harus dikali dengan turunan dari 25 min X, itu min 1. Oke, lalu kemudian kita gantilah X nya 0 ya, kita ganti X nya 0, berarti kita ganti X nya 0 ya, X nya substitusi 0, berarti nanti min 1 kali min ini habis, berarti per 1 kali 1 pernya berarti hilang ya, berarti jadinya 25 pangkat min setengah ya kan, 25 pangkat min setengah, 25 pangkat min setengah. Nah inilah nilai limitnya, berarti inilah yang sama dengan 1/P gitu ya. 25 itu kan 5 pangkat min 2, pangkatin lagi min setengah, berarti pangkatnya dikali jadinya 5 pangkat min 1, jadi sama dengan 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 itu kan adalah 1/5 ya, berarti kalau gitu 1/5 sama 1/P, berarti P nya ketemu. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Oke, diberikan sistem pertidaksamaan ya. Nomor 10 yaitu 3, 4, 12, 3x tambah 4y kurang dari 12, terus mutlak x harus kurang dari 4. Terus yang ditanya adalah nilai y yang tidak mungkin. Nah pertama kita harus tahu ya, kalau mutlak x kurang dari 4 berarti artinya itu nilai x nya adalah diantara, dari sini ya, berarti artinya itu x nya itu diantara minus 4 sampai 4. Oke, terus berarti kalau gitu 3x nya itu nanti 3x nya itu berarti adalah diantara min 12 dan 12 ya kan, dikali 3 gitu, dari sini dikali 3. Oke, berarti nilai yang tidak mungkin. Nah kita masukkan aja ke sini, ini kan berarti artinya dari sini ya, 4y itu kurang dari sama dengan 12 dikurang 3x. Nah 3x itu sendiri nilainya bisa ini bisa berapapun di interval ini gitu ya. Jadi dikurangnya sama siapa? Bisa dari min 12, bisa 11 sampai dan seterusnya, bisa 11, bisa 12. Nah gitu. Oke, berarti kalau gitu, kalau kita ambil yang misalkan nilai 3x yang ini, berarti jadinya gini, 4y kurang dari sama dengan 24. Kalau kita ambil yang sana, yang ini ya, kita tes ya, berarti 4y kurang dari 12 kurang 12 0. Berarti artinya y nya itu bisa kurang dari 6, bisa juga y nya kurang dari 0 ya kan? Oke, berarti yang mana nilai yang mungkin? Minus 8
bisa nggak minus 8? Bisa, karena Y-nya bisa kurang dari 0. Kalau minus 6 bisa juga. Kalau 0 bisa juga. 6 bisa juga, Y-nya kurang dari 96. Kalau 8 tidak bisa. Ya, Y-nya tidak bisa 8 gitu. Jadi berarti jawabannya yang 8. Oke? Baik, kita lanjut ke nomor 11 ya. Perhatikan algoritma yang disajikan. Oke, P lalu Y, lalu cek Y-nya ganjil atau tidak ya, dan seterusnya. Oke. Terus keterangan FPB W, Y merupakan faktor kesetujuan terbesar dari W dan Y. Ya. Bilangan bulat positif K dan M dengan K-nya kurang dari 0 harus memenuhi pernyataan berikut. Input P-nya 5, X-nya 20, input P-nya 2, X-nya 7, nilai M. Oke, kita cari ya. Nah, yaudah kita jalankan aja dulu nih. Katanya dua kondisi ya. P-nya 5, maka X-nya harus 20. Lalu tadi apa? P-nya 2, maka X-nya harus P-nya 2, maka X-nya harus 7. Oke. Kita jalankan dulu bagian yang ini ya. Kalau P-nya 5 ya, berarti setelah P sama 5 maka kita akan dapat nilai Y. Y sama dengan P tambah 5 kan? P tambah 5, P 5 tambah 5, 10. Nah, 10 baru kita scan. 10 itu ganjil kah? Tidak. Berarti karena tidak, kita ke yang kanan ya, yang kanan, sehingga jadi muncullah persamaan X sama dengan 2 kali P, berarti 10, tambah 3 kali Y, 30, dibagi M. Nah, gitu. Lalu tadi dia bilang X-nya harus 20. Nah, ini 20 X-nya. Ini 20. Berarti itu artinya 20 sama dengan 40 dibagi M. Berarti M-nya berapa? M-nya berarti harus 2 gitu ya. Nah, gitu. Jadi P-nya 5, Y-nya 10, M-nya 2, X-nya 20. Ya, untuk ini. Terus oh iya, untuk nomor 11 sudah terjawab ya, tapi coba kita lanjutkan juga bagian ini. Kalau P-nya 2, X-nya harus 7. Masukin P-nya 2, berarti ketemu nilai Y. Y itu adalah P tambah 5. P tambah 5 berarti 7. Terus 7 itu ganjil iya, berarti kita ke kiri sehingga berikutnya kita tulis W sama dengan P kali Y 14 ditambah K, gitu ya. Terus udah, lalu habis itu dan X itu adalah FPB nya C, dan X yang sama dengan 7 ya, itu adalah harus FPB nya C X yang sama dengan 7 ini itu haruslah menjadi FPB dari si W dan si Y 7. Oke, itu artinya biar nanti FPB-nya si ini dan si 7 itu bisa 7, berarti K-nya itu adalah, K-nya tadi harus positif ya, K-nya itu harus positif. Iya, bilang bulat positif ya. Berarti
K-nya itu nanti bisa berapa aja nih, maksudnya tidak satu nilai aja. K-nya 7 bisa kan, kalau 7 ini jadinya 21 ya, 21 sama 7 kan FPB nya 7. Bisa juga pokoknya harus kelipatan 7 lah si W nya gitu, harus kelipatan 7, 28 supaya 28, K nya 14 juga boleh. Jadi intinya kalau nomor 11 M nya sudah terjawab ya. Nomor 11 itu berarti M sama dengan 2 B. Lalu kalau nomor 12 ini kan ada berapa paket ini soalnya, 1 2 3, oke 3 ya, ada 3. Terus jika diberikan P nya 1, X nya berapa? Jika diberikan P nya 1, nomor 12, P nya 1 berarti jalan, dapatlah Y 6. Kita mau nyari apa tadi? X nya ya. Kalau P nya 1 maka X nya berapa? Ya, X nya berapa? Y nya 6, lalu kita di scan, Y nya 6 ganjil tidak, berarti ke kanan ya, ke kanan. Sehingga kita bisa menuliskan X sama dengan 2 kali P 2 tambah 3 kali Y 18 dibagi M. M nya tadi udah ketemu, M nya 2. Berarti seginilah X nya 10 berarti ya, X nya 10 gitu. Lalu nomor 13 masih cerita yang sama, nilai K. Nomor 13, K nya berapa? K itu adalah supaya nanti si W dan si 7 FPB nya 7. Tinggal kita tes saja. Kalau K nya 0, 0, 2, 4, 5, 7 ya, yang tersedia 0, 2, 4, 5, 7. Kalau 0 jelas nggak bisa, nggak boleh karena tadi K nya positif. Kalau 2 jadi 16 sama 7 FPB nya itu 1, harus 7 FPB nya, nggak bisa. Kalau 4 18 sama 7 1 juga FPB nya. Kalau 5 19 sama 7 1 juga. Kalau 7 berarti jadinya 21 sama 7 FPB nya 7, jadi jawabannya berarti 7. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Jika titik min 3,2 merupakan titik tertinggi parabola dan parabola tersebut memotong X positif, maka tandanya ABC. Oke, nomor 14. Jadi kita harus gambarkan ya lokasi si parabola berdasarkan info-infonya. Min 3,2 ke kiri 3 ke atas 2, berarti di sini. Dia titik tertinggi, berarti parabolanya titik tertinggi itu berarti kayak gini parabolanya ya. Terus karena dia harus memotong sumbu X, berarti X positif, berarti harus beginilah. Terus si parabolanya dinamai dengan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Terus udah nentuin ABC. Ini gampang ya. Kita analisa satu. Kalau menentukan A itu lihat arah terbukanya. Ini berarti A nya negatif. Alasannya karena terbuka ke bawah. Terus kemudian ke C dulu ya. C nya ini berarti positif. Alasannya karena C nya karena parabolanya memotong sumbu Y positif ya. Jadi cara nentuin C itu lihat parabolanya memotong sumbu Y nya di mana, Y positif kah, Y negatif kah, atau di 0,0. Terus untuk nentuin B nya itu harus melibatkan si A ya, harus melibatkan si A. Lalu kita bisa gunakan apa namanya, kisah KB ya, kisah KB.
Yang artinya apa ini? Kiri sama kanan beda. Ini kan di kiri dia puncaknya. Berarti artinya kalau di kiri berarti harus sama tanda si B dengan si A. Harus sama. Jadi yang berlaku dalam hal ini yang ini ya. Yang ini yang berlaku di kiri berarti harus sama si B dengan si A. Karena A-nya negatif berarti B-nya pun harus negatif. Oke, langsung terjawab. Tinggal lihat semua negatif kecuali C-nya positif. Oke, itu jawabannya ada ya. Kisah KB, kiri sama kanan beda. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Barisan bilangan real memenuhi AN tambah 1 sama dengan 2AN tambah 3. Oke, nomor 15. AN tambah 1 sama dengan 2AN tambah 3. Artinya seandainya kita masukin N-nya 5 ya, 5 berarti ini jadi A6. Mencari A6 berarti sama dengan 2 kali A5 tambah 3. A5 berarti yang sebelah kirinya ya. Berarti kalau mau nyari sebelah kanan, yang pas di sebelah kirinya kali 2 terus tambah 3. Terus dia udah ngasih tahu U3-nya -1 ya. Oke, boleh kita bikin dulu gini. A3 atau U3 lah ya. Enaknya pakai gini aja, U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya ya. Nah, di sini dia udah ngasih ini -1. Berarti kalau kita pengen nyari yang sini, kali 2 ini tambah 3. Kali 2 -2 tambah 3 berarti 1. Kalau kita mau nyari ini, kali 2 ini tambah 3, 5. Coba kita cari ke sini juga ya. Jadi ini adalah, jadi kalau ini misalkan lah dulu X ya, -1 itu adalah 2X yang ditambah 3. Berarti -4 sama dengan 2X. 2X sama dengan -4 berarti X-nya -2. Berarti ini -2 nih. Ya, yang ini -2. Terus kalau pengen nyari ke kiri sama juga caranya ya. Kita langsung baca aja pertanyaannya. Oke, coba nomor 1. A1 merupakan bilangan ganjil. Oh iya, harus kita cari nih berarti ya, U1-nya. Kalau ini Y ya, Y berarti -2 ini ya, -2 itu adalah ini kali 2 tambah 3. 2Y tambah 3. Oke, berarti 2Y sama dengan -5. Nah, gini. Jadi, apakah U1-nya ganjil? Salah. 2. A4-nya 1, benar. 3. A99 ditambah A100 itu merupakan bilangan bulat kelipatan 3. Nah, A99. Nah, coba kita cek polanya ya. Kalau kita tambahin dua bilangan berurutan, kelipatan 3 enggak coba? Contoh kita mulai dari sini ya. -2 -1 ditambahin -3 kelipatan 3. Ini tambah ini 0. 0 itu kelipatan 3 enggak? Iya. Kan harus dibagi 3. 1 tambah 5, 6. Kelipatan 3 benar. Berarti mestinya begini tuh sini polanya ya. Jadi pernyataan 3 juga benar. Pernyataan 4. Terdapat 2 suku yang merupakan bilangan prima di antara 5 suku pertama. Ini 5 suku pertama terdapat 2 bilangan primanya. Bilangan prima di sini hanya yang 5. Jadi sama. Berapa banyak yang benar? Berarti hanya ada 2. Oke, kita lanjut ke nomor 16.
Diketahui bangun datar, ada berapa bangun di atas yang memiliki dua simetri putar dan dua simetri lipat. Simetri putarnya, simetri lipatnya. Oke. Persegi panjang, oke, satu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada persegi panjang. Lalu ada apa? Belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat itu gimana? Mirip-mirip jajar genjang ya, cuman dia sama panjang sisinya semuanya. Oke, lalu kalau persegi panjang berarti ya udah tahu lah ya. Ini kita gambar ulang ya biar mirip. Ini. Pokoknya intinya dia harus sama, terus tidak 90 derajat bagian sininya. Kalau gitu nanti dia jadi persegi. Terus segitiga sama kaki. Sama kakinya, ini sama kakinya. Lalu layang-layang. Layang-layang ya. Seperti gini. Ya. Tuh ya. Ini sama ini, yang ini sama ini. Terus kita periksa lah ya. Simetri lipat lah dulu ya. Kalau simetri lipatnya 2, berarti dia artinya bisa dilipat berdasarkan dia bisa dilipat ada garis lipatnya ada 2 gitu. Coba ini 1, kalau yang ini 1, terus di sini 1 lagi. Kalau di sini kita lipat di sini nanti bisa di, kalau ini simetri lipat bukan? Enggak ya, karena kalau dilipat berdasarkan ini lalu kita lipat begini, dia enggak berhimpit 2 lipatannya. Jadi ini simetri lipatnya 2, terus simetri putarnya itu ada 2, iya. Yaitu kalau diputar berapa? 180 derajat sama 360 derajat, artinya kembali ke bentuk semula. Jadi ini memenuhi ya, memiliki 2 simetri putar juga 2 simetri lipat. Terus kalau yang ini simetri lipatnya adalah dilipat di sini, nanti bisa apa? Ya ini apa namanya, simetris gitu ya. Terus ada lagi enggak, cuma 1 ya, cuma 1. Jadi ini berarti tidak termasuk. Kalau ini simetri lipatnya, iya simetri lipatnya itu ada 2, yaitu yang ini sekali sama yang ini. Dilipat berdasarkan garis ini ya, sama. Kalau ini simetri lipatnya enggak nih? Enggak ya, bukan. Terus simetri putarnya ini 2 enggak? Iya 2 juga. Yaitu kalau diputar 180 derajat, nanti yang ini itu jadi di sini nanti. Terus sama diputar sekali lagi 180 derajat lagi, ya. Jadi kalau namanya bangun itu setidak-tidaknya dia memiliki 1 simetri putar, yaitu kalau diputar 360 derajat ya. Jadi ini iya. Ini simetri apa namanya? Simetri lipatnya berapa? 1 yang ini. Berarti dari simetri lipat udah gagal ya. Oke, sehingga apa namanya? Jawabannya adalah ada 2 yang benar. Kita lanjut ya, nomor 17. Fungsi G didefinisikan Gx sama dengan terus G inverse 1 atau G inverse 3 terhadap Q nilainya 0. Oke, ini juga sederhana ya. Sederhana, mudah kalau ingat rumus inverse yang bentuk AX tambah B per CX tambah D, ya kan? Kalau bentuknya begini harus ingat ya, inverse-nya itu mudah, tinggal A dan D-nya ditukar, di minus, jadi
min dx tambah b per cx min a. Oke, ya. Sama satu lagi ya, kalau dia bentuknya ax tambah b, berarti inversenya itu adalah x min b per a, ya. Oke. Gak boleh lupa ya, biar jawab soal tentang inverse yang kebetulan bentuk kayak gini mudah. Oke, di sini gx-nya adalah 1 2 2 1. 1 2 2 1. Terus berarti kita cari aja G inverse-nya ya. G inverse-nya, G inverse X maksudnya ya. Berarti kita 1 sama 1 kita tukar dan di min. Berarti jadinya min X tambah 2 2X minus 1 gitu ya. Lalu kita cari G inverse 1 sama G inverse 3. G inverse 1 G inverse 3. Lalu nanti kalau dapat kita bandingkan dengan Q nilainya 0 gitu ya. 1 langsung aja ya. G inverse 1 1 ya kan? 1. Kalau 3 min 1 per 5. Kalau 1 ke 0, 1 lebih besar. Kalau min 1/5 ke 0, 0 yang lebih besar. Berarti sehingga jawabannya tidak dapat ditentukan ya. Oke, kemudian nomor 18, sebuah sepeda bekas dibeli dengan harga 800.000, 100.000 untuk memperbaiki ban. Dijual 1.200.000. Manakah hubungan yang benar? Dijual dengan harga lebih dari 1.200.000. Persentase untungnya. Oke. Ini berarti dia untung masih ya. Dia nomor 18 untung. Untungnya itu berarti untungnya itu minimal ya, U-nya minimal 300 berarti ya kan, minimal 300.000 ya enggak, 1.200.000 kurang 900 berarti itu artinya persen untungnya setidak-tidaknya ya lebih besar, sama dengan berarti artinya 300.000 dibagi modal kan 900 ya, kali 100%. Ini berarti berapa ya? Coret 3/9 sepertiga 100/3 itu 33,33 ya, berarti 33,33%. Nah, untungnya lebih dari sini ya. Terus lawannya Q 40%, berarti D ya kan, karena untungnya itu bisa gini, bisa juga 40%, bisa juga lebih dari 40% gitu ya, karena ada apa tadi, harganya lebih dari ya, tidak pas harganya 1.200 gitu, lebih darinya itu berarti tidak ada batasnya ya kan, 18 dodol. Oke, nomor 19. Diketahui fx ax tambah b, a dan b itu bilangan positif. Terus f1-nya berapa? Oke. Fx itu adalah ax tambah b. Berarti berapakah f1? F1 itu berarti apa, A plus B ya gitu ya, A plus B. Nah berapa gitu ya. Pernyataan 1, kalau FOF nya 4x tambah 5. 1, kalau FOF nya 4x tambah 5. Nah
Kalau AX tambah B fx-nya ini berarti FOF itu berarti ke AX tambah B ini X-nya diganti dengan AX tambah B lagi, ya kan? Berarti kalau gitu A ke X-nya itu diganti AX tambah B lagi, sama dengan 4X tambah 5, gitu ya. Nah lalu itu berarti kita bisa kali masuk, jadinya A kuadrat X ditambah AB ditambah B sama dengan 4X tambah 5. Nah ini berarti A kuadratnya harus sama 4, ya kan? Karena koefisien X di sini A kuadrat kan, koefisien X di sana, itu berarti artinya A kuadratnya harus 4, lalu AB tambah B nya harus 5, ya. Tinggal samakan melalui koefisien. A kuadrat sama dengan 4, berarti A nya itu adalah plus minus 2. Tapi kan dia bilang A nya bilangan A dan B positif kan, berarti kita ambil yang A nya 2, ya. Lalu kalau A nya 2, berarti kita substitusi ke sini, 2B tambah B 5, berarti 3B nya 5. Artinya kita ketemu A sama B. Dia nanya F1 tadi kan, A tambah B alias A tambah B. Nah berarti terjawab, 1 cukup berarti. Pernyataan 1 saja cukup. Terus lalu FF1 berarti kalau 1 cukup itu jawabannya sekarang antara A atau kalau enggak D, ya kan? Nah lu bisa di blok A nya, ya kan? Nanti kalau ternyata 2 bisa, berarti ganti jawaban jadi D. Pernyataan 2, FF1 nya 4. Pernyataan 2 ya, F1 nya 4. Nah F1 itu kan A plus B, ya kan? Berarti kalau F1 berarti ke dalam fx ini X nya diganti dengan F1 nya ke dalam ini, berarti ke dalam AX tambah B ini X nya itu diganti dengan F1 yaitu A plus B sama dengan 4, sehingga A kuadrat tambah AB tambah B harus sama dengan 4. Terus A dan B bilangan positif. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita cari A dan B nya ini? Artinya kalau bisa tapi banyak kemungkinannya, itu artinya tidak cukup, ya kan? Contoh lah, berarti tes aja ya. Seandainya kalau A nya kita bikin 1, berarti B nya berapa? Kalau 1 ya, A nya 1, berarti ini nanti jadi 1, berarti jadinya 1 pindah luas jadi 3 ke sana, berarti 2B sama 3, berarti B nya bisa gitu. Terus kalau A nya 2, 4, 3B nya 0. Nah B nya 0. Oh ini nggak bisa ya, B nya nanti positif. Berarti kalau A nya setengah, ya kan? Nah kalau A nya setengah gimana? Berarti kalau A nya setengah kan 1/4, setengah B tambah B 3B per 2 sama dengan 4 kurang 1/4, 3/4. Nah B nya juga ada, yang artinya bisa banyak jawaban berarti A tambah B nya kalau menggunakan pernyataan 2. Jadi pernyataan 2 tidak cukup, gitu ya. Jadi jawabannya A.
Oke, ke nomor 20 alias nomor terakhir ya. Nomor 20 ada setengah lingkaran. Gambar berikut merupakan setengah lingkaran. Berapakah panjang diameter PR? Jadi PR-nya itu adalah diameter ya. Jadi ada setengah lingkaran. Kalau kita bikin lingkaran begini, yang ini P, ini R. Terus dibikin segitiga ke sana. Ini Q. Lalu ditarik tegak lurus ini, inilah A, ini B, lalu dikasih ini 2. Nah ini, sudut Q sendiri itu adalah sudut siku ya kan, karena itu adalah sudut keliling si ini ya, yang sama-sama menghadap ke busur yang ini ya. Sudut pusat, sudut keliling itu kan berarti sudut kelilingnya itu setengah dari sudut pusat 180 derajat. Jadi ini siku ini. Lalu, kalau kita jeli, ini dua segitiga ini itulah segitiga yang sebangun. Karena gini, kalau ini kita misalkan A, ini jangan A lagi ya. Ini X derajat, ini derajat. Itu kan berarti artinya X sama Y ini kalau ditambahin harus 90 ya kan, 90 X tambah Y berarti X tambah Y harus 90. Lalu kalau kita lihat sini, ini kan 90, ini Y berarti ini tuh harus berapa supaya 90. Nah tadi Y ditambah X supaya 90, berarti ini X derajat nih, X derajat. Ini juga ya, ini kan berarti ini 90, berarti X tambah yang sini harus 90, berarti X tambah berapa yang 90 tadi? X tambah Y. Ya ini sudutnya sama, berarti artinya dia sebangun ya. Lalu apa? Kalau gitu kita bisa bikin perbandingannya. Kita pengen ngelibatin A sama B sama 2 ya. Oke. Nah, berarti gini aja. Depannya X di sini kan B. Terus depannya X di sini 2. Berarti kalau gitu kita berarti bikin B per 2, berarti harus sama dengan apa? Ya tinggal pasangan yang lainnya ya. Depan X per depan X terus sama dengan depan Y per depan Y. Depan Y nanti 2 per depan Y A. Berarti sama 2 per A. Sehingga ada hubungan A sama B-nya, yaitu A kali B itu 4. Bisa tadi? Oke? Nah, jadi intinya sebangun. Terus karena sebangun, kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Depan X per depan X. Depan X-nya ini B, depan X-nya ini 2, berarti B per 2. Terus depan Y per depan Y. Depan sudut Y ya. Itu sehingga kita dapat ini, lalu kita dapat ini. Lalu tadi ditanya PR. PR itu kan artinya dari P ke R itu berarti dia nanya A tambah B berapa ya kan. Dia nanya A tambah B berapa. Terus lalu diberikan pernyataan 1, pernyataan 2, A-nya 4, B-nya 1. A-nya 4, B pernyataan 2, B-nya 1. Kalau A-nya 4, berarti B-nya ketemu yaitu 1. Ya, kalau A-nya 4 ketemu B-nya 1. Jadi A tambah B terjawab cukup. Kalau B-nya 1, berarti A-nya 4. Nah, ya, bukan karena melihat pernyataan 1 ya, A-nya 4, bukan, karena memang kalau B-nya 1, berarti A-nya 4 gitu. Jadi baik 1 maupun 2 cukup yang mana saja ya. Nomor 20 berarti jawabannya adalah